Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhtadin, guru bahasa Arab dari Manpat Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PBG Daljab batch 1 tahun 2025. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Anak-anak tadi sudah berdoa belum? Belum. Ya, kalau belum silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran saya absen dulu ya. Untuk absennya ini agak unik, tidak seperti biasa. Saya akan absen ala grup ice cream yang sedang viral di TikTok. Tahu ya kalian? Tahu. Yang pertama, Ukhti Zakia, Adira, madza tuhibin? uhibbu syukulata bin na'na. Ukhti Erika, Adira, madza tuhibin? uhibbu nahatta farawila. Ukhti Laura, Adira, madza tuhibin? uhibbul biskuit wal pizza. Akhi Hilmi, Hadir. madza tuhibbu? Uhibbu haula kubi. Ukhti Umi, Adira, madza tuhibin? uhibbu ka'ka syukulata. Ukhti Firly, Adira, madza tuhibin? uhibbu es krim wa antum. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Biar kalian ketika melakukan pembelajaran tidak tegang. Untuk ice breakingnya kita mencocokkan antara gerakan dan mufrodat bahasa Arab. Untuk mufrodat pertama yaitu ala. Apa arti ala? Di atas. Di atas. Jadi untuk ala nanti kita akan angkat tangan ke atas seperti ini. Kemudian mufrodat kedua adalah tahta. Artinya di bawah. Jadi nanti tangannya ke bawah gini ya. Ala tahta gitu ya. Kemudian yaminun. Yaminun artinya kanan. Yaminun kanan. Jadi ketika saya bilang yaminun, kalian tangannya ke kanan. Kemudian yasirun artinya kiri. Jadi nanti tangan kalian ke kiri. Sudah bisa difahami ya. Jadi instruksinya ketika saya bilang ala, langsung angkat tangan ke atas. Terus tahta bawah. Yaminun yasirun kiri. Tuh. Ingat ya, konsentrasi, jangan sampai kehilangan fokus. Jangan terkecoh dengan pergerakan saya. Tuh. Kadang nanti antara pergerakan saya dan perkataan saya itu berbeda. Tuh. Sudah siap? Siap. Ala. Yaminun. Kok telat ini? Ala. Yasirun. Yaminun. Yaminun. Yasirun. Tahta. Ala. Tahta. Ayo tangannya ke atas. Ayo. Tahta bawah. Ayo. Kurang fokus berarti. Ayo. Ala. Yaminun. Yasirun. Yaminun. Kok ganti tangannya? Yaminun kanan. Ayo. Ini yasirun.
Tidak fokus berarti. Oh, yaminun ala safiku. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita review materi pelajaran minggu kemarin. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Istifham. Apa definisi dari istifham? Ayo. Lafaz yang digunakan untuk bertanya. Sahih. Kemudian sebutkan contoh-contoh huruf istifham. Ma, apa, man siapa, mata kapan. Sahih. Ayo siapa lagi yang mau menyebutkan? Saya. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Limada mengapa? Sahih. Yang lain? Saya. Kam berapa? Ayun yang mana? Hal apakah? Sahih. Safiku. Baik, setelah minggu kemarin kita belajar tentang huruf istifham dan artinya. Sekarang kita lanjut ke amsalul istifham atau contoh-contoh istifham. Artinya huruf istifhamnya itu diterapkan dalam kalimat. Tabel sebelah kiri adalah huruf istifhamnya, kemudian tabel sebelah kanan ini adalah jawabannya. Yang pertama adalah huruf ma. Apa arti dari ma kemarin? Ayo. Apa? Untuk huruf ma ini artinya adalah apa. Tapi ketika huruf ma itu sudah berada dalam kalimat, terkadang memiliki arti yang berbeda. Kita lihat di contoh yang pertama adalah ma hadza. Kalau diartikan apa? Apakah ini? Apa ini? Tuh. Karena ma artinya adalah apa. Kemudian untuk contoh yang kedua, ma hadzal kitab. Kalau diartikan Apa ini? Apa ini kita? buku apa ini. Beda ya dengan yang atas. Kalau yang atas tadi kan apanya dulu. Kalau yang contoh kedua, bukunya dulu. Buku apa ini. Lanjut, aina. Ini juga sama dengan man ya, bisa ketemu isim dan fi'il. Aina artinya? Di mana? Aina Nabila, di mana? Nabila. Aina tajlisu, di mana kamu? Duduk. Di mana kamu duduk? Ini ya, lanjut ke huruf istifham selanjutnya. Selanjutnya madza hal kaifa. Untuk madza ini artinya sama dengan ma ya, artinya adalah apa. Yang membedakan untuk madza ini ketemunya sama fi'il saja. Kalau ma tadi kan ketemunya cuma isim. Kalau kalau madza ini ketemunya dengan fi'il saja. Bisa kalian lihat di contoh ya. Madza takmalu, takmalu kan fi'il. Madza taktubu, taktubu fi'il. Madza turidu, turidu fi'il. Jadi apa? Artinya sama, tapi kalau madza itu digandeng dengan fi'il, biasanya ada tambahan kata, yaitu kata yang. Ini ya untuk huruf istifham beserta contoh-contohnya dan juga jawabannya. Mungkin ini saja untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Tapi setelah ini kita akan lanjut ke permainan. Baik, kita akan melakukan permainan menyusun kata. Tadi kita sudah belajar tentang huruf-huruf istifham beserta contohnya. Sekarang saya kasih permainan menyusun kalimat. Nanti tiap kelompok saya kasih 15 kartu. Nih kartunya. Tiap-tiap kartu itu berisi satu huruf istifham, kemudian satu kalimat setelah huruf istifham dan juga jawaban dari istifhamnya tadi. Jadi sehingga total kartunya itu 15. Kalau disusun dalam kalimat nanti ada 5 kalimat. Terus untuk penilaiannya itu saya ambil dari benar atau tidaknya kalimat tersebut. Kalau misalnya ada kelompok yang betul semua, penilaian kedua itu saya ambil dari yang paling cepat mengerjakan atau menyelesaikannya. Jadi ketika nanti kalian sudah selesai bisa langsung angkat tangan. Pak selesai atau Ustadz kholas. Seperti itu ya.
Itu tandanya kelompok kalian sudah selesai menyusun kalimat dan siap dinilai. Bisa difahami ya? Kalau sudah, silakan mejanya ditata dulu, per kelompok saling berhadapan. Nanti dimulai ketika saya sudah membagikan semua kartu per kelompok ya. Saya bagi dari kelompok 1 dulu. Kartunya sudah saya bagi semua, mengerjakannya menunggu instruksi dari saya ya. Ketika saya sudah menyebutkan angka 3, 1, 2, 3 baru dimulai. Atau wahid, isnen, salasah. Ketika saya bilang angka salasah, bisa kalian mulai. Kemudian kelompok yang sudah selesai, perwakilan berdiri dan angkat tangan kholas atau selesai. Siap ya? Wahid, isnen, salasah. Kholas Ustaz. Kelompok 2 ya. Ya. Kaifa haluka ya Fatimah ana bi khair sahih. Aina tata'allamul arabiyya li annaha khata ya. Aina kan di mana? Li anna itu alasan. Khata. Mata tadhabu ilal madrasah fi sa'a as-sabi'ah sahih. Limada kita buka khata ya. Madza takulu fil futur akulu khubzan sahih. Jadi untuk kelompok 2 betul 3. Kelompok 3. Madza takulu fil futur akulu khubzan sahih. Kaifa haluka ya Fatimah ana bi khair sahih. Aina tata'allamul arabiyyah kitabi alal maktab khata ya. Aina kan di mana? Ini jawabannya bukan menunjukkan tempat. Limada kita buka khata. Mata tadhabu ilal madrasah fi sa'atis sabi'ah sahih. Untuk kelompok 3 juga betul 3. Kelompok 4, kaifa haluka ya Fatimah ana bi khair sahih limadza taqulu fil futur. Madza taqulu fil futur? Aqulu hubzan wa baidun sahih. Mata tadhabu ilal madrasah fi sa'atis sabi'ah sahih. Aina kitabuka kitabi alal maktab sahih limadza tata'allamul arabiyyah li annaha lughatul Qur'an. Sahih. Untuk kelompok 4 betul semuanya. Kelompok 1, mata tadhabu ilal madrasah fi sa'atis sabi'ah sahih. Limadza tata'allamul arabiyyah li annaha lughatul Qur'an sahih. Madza taqulu fil futur aqulu hubzan wa baidun sahih. Aina kitabuka kitabi alal maktab sahih. Kaifa haluka ya Fatimah ana bi khair. Kelompok 1 juga betul semuanya. Karena kelompok 4 dan kelompok 1 betul semuanya, berarti untuk pemenangnya diambil yang selesai lebih awal. Tadi yang selesai lebih awal adalah kelompok 4, berarti yang menang adalah kelompok 4. Perwakilan silakan ke depan, ada hadiah dari saya.
Syukur, Pak. Ya, afwan. Safiku. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kalian akan belajar kelompok ya. Nanti kalian mengidentifikasi huruf-huruf istifham yang ada di dalam hiwar yang akan saya bagikan. Kemudian nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil identifikasi huruf istifhamnya. Saya bagikan per kelompok. Silakan dianalisis huruf-huruf istifhamnya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke saya atau boleh memakai HP kalian ya, silakan browsing di Google atau minta bantuan ChatGPT juga boleh. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 2 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 dan terakhir kelompok 4. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Huruf istifham yang pertama yaitu ada ma, yang artinya itu apa. Dan contoh kalimatnya ialah ma mihnatu walidika. Dan yang kedua yaitu aina, yang artinya di mana. Dan contoh kalimatnya yaitu aina ya'malu. Yang ketiga ada mata, yang artinya itu kapan. Dan contoh kalimatnya yaitu mata yadhabu ilal amal. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Huruf istifham yang pertama adalah ma, artinya apa? Contoh kalimat ma taf'alina fi yaumil utlah. Huruf istifham yang kedua adalah mata, artinya kapan? Contoh kalimat mata taskaikidina fi soba. Huruf istifham yang ketiga adalah aina, artinya di mana? Contoh kalimat aina tusallina sholah. Huruf istifham yang keempat adalah man, artinya siapa. Contoh kalimat man mayyat bahut to'ama fi baitika. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang diskusi saya tentang materi huruf istifham. Huruf pertama adalah ma, yang berarti apa. Contoh kalimatnya ma masmu madrasatika. Yang kedua aina, artinya di mana. Contoh kalimatnya aina taqaul madrasat. Yang ketiga man, yang berarti siapa. Contoh kalimatnya man mudirul madrasati. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Huruf istifham yang pertama adalah ma, artinya apa. Contoh kalimat ma hiwayatuki. Kedua mata, artinya kapan. Contoh kalimat mata taqra inal kutuba. Ketiga aina, artinya di mana. Contoh kalimat aina tajlisina lil qiraah. Keempat kaifa, artinya bagaimana. Contoh kalimat kaifa tahtarinal kutuba. Kelima limadha, artinya mengapa. Contoh kalimat limadha tuhibbina qiraatal kutubi. Keenam hal, artinya apakah. Contoh kalimat hal indaka hiwayatun akhra. Dan terakhir man, artinya siapa.
contoh kalimat man Allah maki rosma. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk hari ini pelajaran telah usai. Tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita simpulkan terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira kesimpulan untuk materi tentang istifham apa? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Laura, silakan ke depan untuk menyimpulkan materi istifham hari ini. Jadi kesimpulan materi istifham adalah istifham sendiri adalah bentuk kalimat tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memperoleh informasi, menegaskan sesuatu atau menyatakan rasa ingin tahu. Beberapa huruf istifham yang umum digunakan antara lain ma apa, man siapa, mata kapan, aina di mana, kaifa bagaimana, limadza mengapa, kam berapa, hal atau a apakah. Kata-kata tanya ini berfungsi untuk membentuk kalimat tanya dan sangat penting dalam komunikasi sehari-hari. Dengan memahami dan menggunakan huruf istifham, siswa dapat membuat pertanyaan yang benar dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, hari ini pelajaran telah usai. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam ila liqa. Ma'assalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.